Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Dalam video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen 2026. Dalam mata kuliah Total Quality Management, saya akan memberikan outline berupa format DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Nomor 2, pembelajaran capaian, CPL, CPMK, dan sub-CPMK. 3, materi pembelajaran. Nomor 4, metode pembelajaran. Nomor 5, strategi pembelajaran interaktif sebagai interaction. Dan assessment, yaitu adalah penilaian mata kuliah bagaimana untuk sistematis penilaian. Dalam RPS, yaitu ada rencana pembelajaran semester, ya, ada sebagai rumpun mata kuliah wajib, yaitu kode EKK 6120115 pada semester 4, yaitu disahkan oleh Universitas Widyaga. Deskripsi singkat mata kuliah pada manajemen kualitas total itu membahas konsep, prinsip, filosofi, metode, dan penerapan manajemen kualitas untuk mencapai kepuasan konsumen, peningkatan kinerja karyawan, keunggulan desain perusahaan yang berkelanjutan. Mahasiswa dituntut untuk mempelajari berbagai pendekatan pengendalian perbaikan dan kualitas, budaya mutu, sumber daya manusia, pengukuran kinerja staf, perbaikan kelanjutan continuous improvement, serta penggunaan berbagai alat dan teknik kualitas dalam sektor manufaktur dan jasa di dalam industri perusahaan. Selain itu, mata kuliah ini menerapkan pentingnya pengambilan keputusan dan strategi kualitas yang mendukung efektivitas operasional dan keberlanjutan organisasi maupun perusahaan. Dalam CPL pembelajaran, yaitu CPL program studi, menguasai konsep manajemen untuk analisis data informasi, pengambilan keputusan pada situasi ketidakpastian industri manufaktur dalam perusahaan. CPL 4 mampu memformulasikan strategi memperoleh masalah, mengelola relasi bisnis, membaca risiko, menangkap peluang usaha, serta mempertimbangkan aspek industri manufaktur. CPL 7 mampu memanfaatkan teknologi bisnis berkomunikasi interaktif efektif Indonesia maupun Inggris untuk mendukung praktik manajemen bisnis di perusahaan maupun lokal dan internasional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan konsep ruang lingkup perusahaan nasional, menganalisis lingkungan sebagai dasar manajemen kualitas total, dan mahasiswa mampu menganalisis teori dan kebijakan manajemen kualitas internasional serta menguraikan sistem ASCO untuk menilai implikasinya terhadap daya saing dan manajemen kualitas perusahaan pada situasi industri global. Untuk sub-CPMK, yaitu mahasiswa menjelaskan konsep ruang lingkup, yaitu mampu menganalisis lingkungan dan tanggung jawab sosial bagi staf dan politik hukum etika. Sub-CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi pengelolaan, manajemen kualitas total, manajemen kebijakan, lintas fungsi, peramalan, serta perbaikan berkelanjutan dengan cara teori Kaizen. Sub-CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis desain organisasi maupun perusahaan dalam bentuk struktur, mekanisme koordinasi, serta fungsi pengendalian dalam operasi perusahaan manufaktur yang efektif. Untuk bahan kajian, yang pertama adalah pengantar manajemen kualitas total, 2 manajemen harian, 3 manajemen kebijakan, 4 manajemen lintas fungsi, 5 manajemen perlamanan, 6 teori bottleneck, 7 proses operasi produksi, 8 kebijakan fiskal terhadap manajemen kualitas total, 9 manajemen resiko, 10 analisis produk analog user experience, 11 manajemen kualitas total pada sektor pendidikan dasar swasta, 12 manajemen kualitas total dalam sektor industri kebugaran, 13 manajemen kualitas total dalam sektor perhotelan, 14 desain produk pada manajemen kualitas total, dan yang terakhir adalah 15 manajemen kualitas total dalam sektor pariwisata. Untuk daftar pustaka maupun pustaka yang akan digunakan dalam mata kuliah Total Quality Management adalah pertama buku Westerveld Dale 2012, yang kedua adalah Fitzsimmons Service Management Quality, dan yang terakhir adalah Peris Ortiz Alvarez Garcia 2014. Metode pembelajaran yang saya akan gunakan adalah case-based learning dan sedikit problem-based learning. The tutorial demonstrasi. 2. Penyampaian materi dalam 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS sesuai dengan RPS.
luring, ceramah dan tutorial tatap muka secara sinkron, belajar mandiri asinkron yaitu via cloud melalui portal Universitas Widya Agama. Interaction, strategi pembelajaran interaktif, forum diskusi interaktif, FGD secara sinkron. Nomor 2, forum diskusi asinkron, koordinasi kelompok, follow up, materi, dan tanya jawab media WhatsApp group maupun Google Meet. Selanjutnya, distribusi nilai total pada mata kuliah Total Quality Management, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Untuk metode assessment, tugas berbobot 30%, dan UTS berbobot 30%, yaitu mengacu pada CPMK 1 10%, CPMK 2 20%, dan CPMK 3 20%. Untuk UAS dengan bobot nilai 35%, CPMK 1 10%, CPMK 2 20%, dan CPMK 3 20% secara total 100%. Untuk tentang nilai AK, yaitu adalah nilai huruf A, B, C, D, E, dan nilainya adalah 80 sampai 0. Dengan bobot nilai huruf 4 sampai 0. Baik, untuk selanjutnya, setelah pemaparan penjelasan mata kuliah Total Quality Management, kita akan berlanjut ke bab 9, yaitu manajemen risiko dalam mata kuliah Total Quality Management. Terima kasih. Untuk pertemuan 9, ya kita lihat lagi ya, di mana bersama beliau juga dan dalam pertemuan 9 teman-teman ya, terutama di tugas individualnya terkait dengan survei misalnya dalam user, terus juga di dalam pertemuan 9 apa yang terjadi dalam BUMN dan swasta ya, dan terutama terkait dengan resiko manajemen ya. So sekali lagi risk, so ada dari internal, kemudian external. Apa yang teman-teman tahu dari internal? Manajemen risiko di perusahaan. Di dalam perusahaan. Yes, apa? Secara detailnya apa? Secara menurutnya apa? Di dalam konteks internal, ya, apalagi tadi staff ya, staff. What else? Ada lagi banyak apa? Dan Aksiden. Apa itu aksiden? Kecelakaan. Yes. Dari apa? Ya, betul, kegiatan. Right. Activity, kegiatan. Ada lagi? Masih tekan ya? Apa ada lagi? Accident, activity, geography, weather, cuaca, gempa bumi, what else? Human, and human error, machine, accident, apa lagi? Tak udah, accident udah, ada lagi? Sistem Pak, sistem. Sistem cyber, sistem cyber, security ya, kita betul. What else? Government. Lima. Birokrasi. Kemudian juga boleh PSA ya, karena di dalam perusahaan kan sama juga itu, jadi merangkap misalnya direktur perusahaan A ya, misalnya terus dia instansi A ya kan, terus sudah perusahaan A, beliau si bapak menjabat di internal, jika ada
takut pautnya. Terus eksternal, apa lagi eksternal? Ada lagi kebijakan polisi. Tadi konstitusional law atau undang-undang tenaga kerja ya kan. Pada politik policy, government law atau misalnya constitutional law, konstitusi, maka harus disease, penyakit, COVID, flu, apalagi cacar, kan 451 virus ya. Nah, kembali ke sini ke dalam bukunya oleh Profesor Frank Knight. Beliau menerbitkan sebuah teori dan bukunya ya dari penelitian isinya. Berjudul Christianity and Profit ya. Beliau adalah orang Amerika, kulit putih ya. Di New York atau di New York ya. Di New York dia meriset jadi apa sih analisis resiko ya yang dilihat di dalam sebuah perusahaan ya. Terutama di tahun 2021 beliau meriset krisis ini ya, krisis keuangan moneter yang gila-gilaan. Amerika Serikat setelah Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat ambil retribusi perang, kompensasi perang, ya Perang Dunia Pertama itu kemarin kita ke flashback ke perang pertama, di mana Rusia itu kan di Inggris sama Amerika kan lomba-lomba nih. Di periode itu mereka lomba bikin senjata, perang lomba bikin nuklir ke bulan lah. Nah di periode tahun 1920-30 mereka berlomba-lomba untuk tadinya ya udah yang apapun dari besi ya, tadinya besi itu dari tank, artileri, peluru semua. Lomba-lomba kekuatan militer di tahun itu. Perang dunia terjadi, selesai, langsung di periode tersebut les ya. Pengangguran di dalam pabrik itu semua berhenti semua di rumah. Terus kalau nggak mau si Profesor Frank ini dia pasti wah ada beres nih. Beliau melihat tuh, artinya melihat langsung depan mata dia segalanya, langsung dia menerbitkan sebuah buku dan jurnal di yang judul Risk and Profit. Negara itu perang dunia itu nggak main-main kalau apa sih namanya ada ekonominya. Pak, negara kita enggak ada merdeka, kalau itu perang. Mereka itu perang. Modal uang berapa, modal besi berapa, semuanya modal nyawa juga. Nah, artinya keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sudah kembali dari Eropa ke Amerika. Negara itu bayarnya itu habislah ya, chaos tuh. Dan akhirnya Profesor Frank mempublikasikan penelitian dan hasilnya seperti ini loh negara saya, dan harus ditangani. Nggak boleh setelah saya baca nggak boleh ditangani. Nah, artinya itu dia sudah teoritiskan atau memberikan sebuah teori. Itu adalah bahaya bagi masyarakat hukum yang pada dasarnya tidak terhitung. Ya. Artinya pemikiran ini ya menjadi akar utama dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro ya, dan terutama manajemen risiko. Profesor Frank itu langsung dia dampak dari perang itu dia langsung mencetus sebuah teori dan itu luar biasa. Nah ini buku beliau dan ini adalah buku sekaligus bisa saya baca di Google Scholar dan di Google Books ini udah tersedia. Kan English ya, saya belum menemukan versi Indonesia ya teman-teman harus manual pakai translate ya. Soalnya ini bukunya ya tahun 1921 dan beliau meriset di tahun 1998 yang pertama. Ya, terus 1920 akhirnya terbitlah disertasi beliau itu adalah di sebuah buku. Dan menurut saya itu ini ya apa namanya ya bukan luar biasa dalam dunia ekonomi pembangunan terutama ya. Nah ini ya kemarin ya kita melihat lagi di dalam jurnal
yang saya teman-teman coba di rumah, ada dua ya, ada resiko individu dan resiko umum proyek. Langsung itu berdasarkan project management institute ya, yang diperbarui dari bukunya Profesor Frank tadi ya. Nah ini dia hierarki proses konstruksi atau teori Halpin. Dan teman-teman di sini pertama di dalam individu dan kedepannya berbicara tentang apa sih yang tahun 2026 terjadi di perusahaan ini. Nah, kembali ke forecasting kemarin kan, dia ada satu oleh forecasting di tahun 2026 kalian melihat data dari data sekunder ya, dari data perusahaan, terus kalian perhatikan dan juga ada di setelah teori data yang kalian ambil dalam individu itu kalian jelaskan apa yang terjadi di akan datang ya kan? Terus juga itu dia fokus untuk mengenai fisik dan fokus pada lapangan dari teknologi maupun staffnya ya kan? Itu Halpin tahun 92. Nah ini pertanyaannya tadi yang keempat tadi itu adalah organizational ya, project, activity, operation, dan test ya. Nah teman-teman di sini mau menekankan yang mana ya? Nah, atau misalnya teman-teman mau di sampai ini mau di sertifikat atau dijelaskan secara rinci atau di versi jurnal 1 boleh ya. Sekali lagi A sampai E teman-teman mau jelaskan dengan jurnal itu tadi organisasional itu adalah fokus pada aspek itu ya dalam sistem pembimbingan perusahaan kan, terus juga proyeknya apa, aktivitasnya apa, dan operasionalnya apa, dan tugas-tugas mereka itu apa di lapangan teman-teman jelaskan. Terus juga tadi perusahaannya apa jadi operasional, financial, hazard ya, dalam fisik tadi ya yang kita lihat internasional, terus juga strategik ya. Nah teman-teman di sini nanti yang sekiranya pasti ya, bukan sekiranya tapi pasti mungkin dihadirkan aja waktu beberapa urutan jelas akan menjadi seorang manajer ya, manajer yang kompeten. Soalnya teman-teman di sini akan melihat sebuah elemen yang penting dalam tadi ada operasional ya, strategi dan manajer. Soalnya ada yang namanya itu dari Prawan Bawani. Kemudian ada project management itu juga mengatakan teorinya adalah escalate ya. Strategi yang dipakai itu adalah avoid, menghindari ya, transfer yang tadi dia misalnya si Ahmad itu di divisi teknik, akibat dia terlalu banyak ini ya, banyak eksisi di dalam divisi itu akhirnya di transfer ya, di divisi keuangan aja. Soalnya teman-teman nanti di daerah itu bisa ngerti apa yang terjadi. Ini IG ya kan, terus ancaman resiko dan dampak resikonya apa, dan menerima apapun yang terjadi seperti ini ya, kayak kejadian di negara kita, saya beli uang itu sudah sehari teman-teman nanti yang manajer, wah ini dari US dollar ya nggak bisa, mau gimana dengan perusahaan teman-teman menggunakan US dollar atau Singaporean dollar ya, dan itu yang paling sering dipakai karena nilai dari uangnya tidak berubah kuat ya, soalnya itu yang terjadi di dalam bisnis di Indonesia. Oke, ada lagi yang di dalam studi kasus ya, di dalam jurnal yang saya pilih dan saya pakai untuk bulan ini adalah ada PT Wasita, ada PT Adikarya, PT Akset, PT Nusa Konstruksi Engineering, PT Gabungan Saja Total ya, terus PT Jaya Konstruksi Manggala. Teman-teman di dalam konteks tugas di judul dari yang kemarin saya singgung bahwa teman-teman boleh dua atau satu aja kan per bab ya, atau misalnya bab ini bab 9 teman-teman apa namanya mau PT Wasita atau bab 10 misalnya PT Karya, silakan saya tidak larang. Soalnya kembali ke sini adalah pembantuan BUMN swasta, itu adalah laporan tahunan perusahaan dan annual report. Nah teman-teman boleh yang seperti ini diambil reportnya yang terbaru ya, kalau misalnya mendapat di
2005 2026 dalam riset sekulernya data-datanya mungkin yang terbaru ya silakan. Untuk penekanan risiko itu ada di cash flow yang itu yang paling sering adalah BUMN ya. Sekali lagi teman-teman ada BUMN itu yang paling sering ditemukan itu adalah di utang BUMN. Swasta enggak, karena swasta tidak ada dalam cash flow. Artinya nanti langsung pelanggannya atau konsumennya kasih uang, ambil semua, kan? Likuiditas banyak swasta ya. Ini BUMN ya, saya harap mungkin teman-teman bisa dapat data terbaru. BUMN-nya banyak, swastanya sedikit. Dan kredit ya, kredit macet atau kredit keuangan itu yang banyak BUMN, kan? Terus paparan pajak imbang. Indikatornya wah ini yang swasta kok ada ini, teman-teman boleh. Ini sekitar tahun 2021 benar semua bisa. Oke, di dalam jurnal teman-teman melihat bahwa di sini ada suatu perangsa yaitu antara BUMN swasta. Nah ini juga jadi risiko transaksi mereka terdampak suku bunga naik, ya kan? Nah, suku bunga naik itu swasta terdampak. Terus juga nilai tukar mata uang yang terdampak paling parah BUMN, gitu ya. Harga material yang paling terdampak swasta karena BUMN kalau misalnya naik harga material dia tinggal minta pemerintah untuk mendanai diri. Kalau swasta kalau nggak mau nggak bisa, makanya ditanggung mereka ya. Dan kami korupsi BUMN bilang lah aman aja. Dan yang nggak aman adalah swasta. Jadi kadang-kadang harga seperti itu apa namanya? Umrah ya. Jumlah SDM ya, jumlah SDM kebanyakan BUMN ya. Ini juga kenapa orang-orang yang menjadi BUMN ya. Nah itu juga fenomena teman-teman di sini nanti sarjana itu SDM. Ini fenomena tuh. Kenapa orang-orang trending malah mau kerja di perusahaan BUMN Jakarta swasta? Itu ada datanya. Pakai data saya boleh ya untuk referensi, bukan copy paste. Soalnya supaya SDM kualitasnya tinggi, BUMN lagi menang ya. Terus ada penggunaan karyawan yang berubah ya. Terus IMB, BUMN kok dia ada ini ya, ada halangan. Perbedaan dari luar negeri, swasta nggak ada, ya BUMN ada, ya karena BUMN baru nasionalis ya. Dan swasta sekali lagi itu kan ada Maybank, kan ada HSBC, ada Bank of China, ada Bank Korea, terus juga Sumitomo, itu swasta yang berluar negeri. Soalnya dia regulasinya ikut dengan perusahaan luar negeri. Dan kalau BUMN, ya kan perusahaannya kan pasti ikut di kita. Mau negara chaos teknologinya, dia akan ikut regulasi. Dan investor nggak mau menanamkan bla 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 gitu. Nah sekarang itu juga lebih banyak ya bermasalahnya, terus juga swasta kurang ya. Berbagai juga pemerintah ini juga ya dalam penelitian ini gara-gara dengan penelitian global yang paling tampak banyak dalam jalan BUMN ya. Swasta juga terlalu banyak. Kemudian ya kita lihat aja yang paling banyak itu kualitas untuk proyek itu bagus swasta. Kondisi tanah yang malah kondisi itu benar BUMN. Kekuasaan pelanggan saya lagi menang swasta dan prioritas baru ini adalah swasta. Kemudian hilirisasi ya teman-teman yang kemarin kita dengar Pak Wapres ngomong hilirisasi itu penting. Itu sudah terbukti bahwa swasta sudah menyebarkan ekspansi perusahaannya di proyek kota baru. Apalagi pintu-pintu perusahaan juga swasta yang menanggung. Terus juga penerapan data rahasia masih ada yang bocor itu di BUMN. Terus juga pembebasan lahan yang berhasil swasta. Terus kerusakan lingkungan yang paling banyak ada BUMN. Kondisi sosial berlokasi yang paling banyak BUMN. Kemudian ini yang BUMN menang. Walaupun di saat itu BUMN tetap menyerap tenaga kerja yang baik. Kesimpulan ini kesimpulan dari saya. Teman-teman boleh menyimpulkan sendiri, boleh membuat reaksi sendiri di duanya. Kalau di versi saya yang risetkan di bahasanya dalam riset ini di PowerPoint itu adalah hasil analisis itu resiko memiliki top risk pada BUMN
Yang kedua adalah resiko terhadap kontraktor BUMN tinggi, ya, dan daripada swasta. Ya. Terus juga resiko-resiko hierarki swasta itu lebih berat. Nah, ini yang kemarin kan, guys, pola cara step by step untuk membuat Google Form ya, teman-teman yang mensurvei ya atau melakukan survei di dalam quality management. Saya ingatkan ada Google Drive, ya kan, ada Google Ads, Google Maps, ya kan, Google Mail. Itu terutama teman-teman di sini pakai punya akun email Google dulu. Terus kalau mulai Google, terus ada fiturnya. Saya lagi teman-teman mau ini buat Google Forms itu diperhatikan dulu di Google account-nya, ya kan. Sebagai contohnya saya lihatkan kembali yang kemarin itu Google Form teman-teman dalam individual misalnya tadi ya, jadi sudah ada tulisan itu perusahaan A misalnya, terus juga perusahaan boleh pilihan ganda ataupun teks cara jawabannya apa yang teman-teman kalian ketahui untuk tadi data seperti ini kan. Misalnya kondisi soal perusahaan lingkungan di sini disurvei option A misalnya perusahaan apa misalnya, yang tadi perusahaan apa 2 aja misalnya boleh ya. Terus ini juga ya, kalau teman-teman mau kemarin yang mau survei UMKM yang kemarin berarti yang itu ada keterangan itu gender, terus juga kekuatan. Nah, teman-teman di sini pertama di riset di bab 9 itu gimana teman-teman bisa mengkorek habis investigasi dan tidak hanya membayar investigasi habis tetapi juga memberikan saran. Itu yang saya akan uji di ujian di bab 9 ya. Apa saran kalian dalam dunia pendidikan untuk mengatasi mitigasi resiko? Wah, sehingga ini tidak diskriminasi. Wah, ini 248, 260. Di mana kalau bekerja di dalam sebuah lapangan tambang, kita boleh dulu dan bukan saja diskriminasi ya. But kalau di lapangan, truk sudah digaban, punya harapan seperti itu. How to make a visual better? Visual nggak better, visual lebih buruk, worse. Ya, lah, truk segede itu tidak jalan kan? Nah, itulah kalian nanti sebagai kalian adalah manajer dan kalian akan langsung bertanya membuat sebuah terobosan di dalam ini. Pak, saya adalah manajer dan saya ini membongkar harus masalah ini dan ke depannya masalahnya seperti apa. Itu ada di bagian sebuah usaha. Oh iya, ini adalah ini. Pak, saya mau fokus SDM-nya dan financial situation. Baik. Saya tidak mengharuskan 3 atau 4 elemen enggak sih ya, tapi teman-teman di sini disimpan mau yang mana, kan? Mau menyimpulkan apa dalam kasus ini. Bisa sekali lagi mengajarkan teman-teman seperti Akpol kepolisian dan sana teman saya mengajar, teman saya juga alumni. Beliau teman saya, beliau sudah PhD law, doktoral dalam hukum. Ya, saya masuk ke ruangannya di Semarang, terus saya lihat cara dia mengajar itu dia sama, teorinya adalah investigation atau forensik ya dasarnya. Tapi kita akan membuat di dalam investigation dalam company atau perusahaan, corporation. So for all, right? Any question? No? Baik, itu aja dari saya bab 9 ya. Selanjutnya itu yang ada tag dan talk to me in WhatsApp or talk to me in Google Maps.